Pembacaan naskah drama dengan judul Pulung Gantung. Naskah karya S.W. Sidi. Tengah malam yang beku, langit hitam, bintang sembunyi. Satu dua bintang yang muncul di sela-sela awan diam tak berkedip. Pepohonan kaku, angin terpaku, udara terasa padat. Terdengar lolongan anjing meraung panjang. Kampung-kampung mati. Punggung perbukitan di belakang kampung-kampung itu tengkurap, diselimuti pepohonan yang hitam pekat. Ia seperti raksasa yang tidur kekenyangan. Malam yang menyiksa. Sakit ini sepertinya menjadi kutukan bagiku. Kutukan atas dosa-dosaku di masa lalu. Surti, kamu meninggalkan aku di saat aku sangat membutuhkanmu. Kondisiku seperti ini. Mestinya ada orang yang mendampingiku untuk menggosok badan dengan minyak angin, meladeniku dengan minuman hangat, atau menyelimutiku dengan selimut tebal, atau memijit-mijit tubuhku. Tapi itu tidak terjadi. Tugas itu mestinya dilakukan oleh istri atau anak. Namun istriku minggat sebulan lalu dengan membawa anak sematawayang kami, Sujiwo, yang masih usia 3 tahun. Ia tidak kuat mendampingiku dalam keadaan melarat. Surti, kamu wanita ayu, kembang desa waktu itu. Kamu tidak setia. Kamu tidak betah mendampingiku karena aku kini melarat dan sakit-sakitan. Padahal dulu kamu katakan bahwa akan tetap setia mendampingiku dalam suka dan duka. Surti. Kopi pakai gula batu, Sur. Ya, Mas. Makannya apa? Nasgor, rames, atau mie instan? Banyak pilihan di warungku ini. Minuman juga macam-macam, kecuali minuman keras. Jelek-jelek gini, orang taat hukum negara dan agama, tahu batal haram. Gak usah diceramai, aku tahu, Sur. Warungmu paling komplit. Aku juga tidak mencari minuman keras. Sudah insaf. Yang ku cari di warung ini adalah kopi manis, nasi rames, dan terutama senyum manismu. Ini Mas Barimin, kopi spesial buat kamu. Mas, gimana tarikan hari ini? Lancar jaya? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Banyak yang jarak dekat. Turun, naik, turun. Jadi busku penuh terus.
setengah hari ini setoran untuk juragan sudah beres. Masih banyak sisa yang masuk dompet. Sampai maghrib nanti semoga tetap lancar jaya. Banyak penumpang, busku penuh terus. Apalagi hari ini kok banyak penumpang yang Cantik-cantik, bahenol, semok-semok. hush, cemburu ya. Hei, mana nasi kegemaranku? Memangnya udah pesan tadi? Belum. Memangnya harus pesan? Harus dong. Meskipun saya tahu kegemaran Mas Barmin itu nasi putih dengan lauk paha plus sambal tempe kering, aku gak berani mendahului kehendakmu, Mas. Siapa tahu ada selera baru setelah melihat gadis-gadis cantik. Kamu ada-ada saja. Apakah gadis cantik bisa bikin perubahan selera makan seseorang? Sebetulnya nggak tahu, cuma menebak-nebak saja. Siapa tahu setelah melihat banyak penumpang yang cantik-cantik, terus melambung angan-angan Mas Barimin. Lalu apa? Lalu berubah selera. Biasanya cuma nasi putih, paha ayam kampung, sambal tempe kering, lalu berubah selera. Jadi ingin makan nasi merah dengan lauk dada mentok. Hush, cepat, udah lapar nih. Setengah jam lagi aku mau narik lagi. Iya, tunggu sebentar bosku. Siap sayangku. Ngerayu. Shorty, Mamas Gonel bikinkan teh panas, manis, kental. Ya, siapa itu? Teh panas manis kental. Iya sayang, ini saya, Mamas Gonel. Sayang, emang lu siapa? Gonel bocah gemblung. Loh, ini siapa? Suami Surti. Kapan menikah, Sur? Kenapa nggak ngabari Mas Gonel? Tiga benar kamu dengan Mamas. Sur. Bukan urusanmu. Ya ampun, jangan berkelahi, memalukan tahu. Sabar, Bos. Sabar. Nang kamu siapa? Berani memanggil Surti sayang. Dia itu orang gemblong, Mas. Lawang nenek-nenek kempot saja dia panggil sayang. Bahkan kambing hamil pun dia panggil sayang. Ini serius. Mas suaminya Surti. Kok nggak ada berita selama ini? Cukup. Tidak usah membahas hal itu. Lagi pula itu urusanku dengan Surti. Bukan urusanmu. Ya. Mana minumanku, Sur? Nih. Mas Barmin, ayo. Udah waktunya kita berangkat. Penumpang udah penuh nih. Ya. Surti, aku pamit dulu ya. Mengejar rezeki. Hei, Gonel. Awas kalau berani mengganggu Surti. Siap, Bos. Gegarane wong akrami, tutu bondo tutu rupa, hamung hati bawi tane.
luput pisan kena pisan, yen gampang luwih gampang. Surti, kapan kamu menikah, Sur? Usiamu sudah 25 tahun. Sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Bapak ini menikah dengan siapa? Wong belum ada laki-laki yang cocok. Kebanyakan laki-laki hanya berlagak menggoda. Katanya cinta setengah mati sama Surti. Tapi ketika saya serius sih, malah lari. Saya suruh ketemu bapak untuk melamar Surti, malah blingsatan. Ya, begitulah kebanyakan laki-laki zaman sekarang. Lagaknya saja penuh gaya, tanggung jawabnya nol. Berlagak kaya, dompetnya kosong. Hati-hati, Surti. Jangan sampai kamu tertipu lelaki model begitu. Hanya bermodalkan kata cinta dan sayang. Modal hidup tidak ada sama sekali. Rumah tangga itu tidak cukup bermodal cinta. Memangnya cinta bisa dimakan? Jadi, menurut Bapak, lelaki yang ideal itu yang bagaimana sih? Yang mencintaimu, yang menghidupimu. Maksudnya? Alah zaman sekarang tidak paham dengan kata-kata kiasan. Maksudnya ya laki-laki yang berduit dan mencintaimu. Oh, begitu. Meskipun tidak ganteng, yang penting punya uang yang banyak. Syukur ganteng, gagah, tinggi besar. Tidak ganteng juga nggak apa-apa. Toh ganteng juga nggak enak dimakan, bukan? Berumah tangga itu butuh makan, butuh berobat saat sakit, butuh piknik untuk mencari kegembiraan, juga butuh biaya untuk menyekolahkan anak. Semua hanya dicukupi dengan uang, kan? Syukur kamu bisa mendapatkan suami seorang juragan. Kamu pun akan hidup enak. Berhenti jualan di warung kecil itu. Waduh, Bapak kok matre banget sih? Bukan matre, Sur. Faktanya sekarang ini apa-apa butuh biaya. Ngurus KTP, ngurus sertifikat, beli pupuk yang harganya selangit. Dah, pokoknya semua itu butuh uang. Kalau kamu mendapatkan suami melarat, kapan kita bisa hidup enak? Sekarang kita miskin, besok melarat, nasib tidak berubah. Nenek moyang kita melarat, bertahun-tahun ingin menjadi orang kaya, gak pernah kesampaian. Bagaimana bisa kaya? Hidup sebagai petani, biaya garap tanah mahal. Saatnya butuh pupuk mahal sekali. Saatnya menjual hasil pertanian, harga anjlok. Apalagi pemerintah nekat impor beras ketika kita panen. Jian benar. Waduh, malah nyalakan pemerintah. Ini gara-gara Bapak sering ngobrol di pos ronda. Di sana berkumpul membahas hoax, membahas politik. Pendapatnya saja elok-elok seperti pakar politik. Ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah yang katanya kurang gini, kurang gitu. Tidak apa-apa menyalahkan pemerintah. Uang mereka kita gaji dengan uang kita, uang pajak kita yang semakin lama semakin tinggi itu.
Duh, sudahlah Bapak. Orang kecil itu ya mikir yang kecil-kecil saja. Ya sudah. Kapan kamu bawa pacarmu ke sini? Suruh dia ngelamar kamu, Sur. Bapak kepingin segera ngomong cucu. Bapak merasa kesepian semenjak ditinggal mati ibumu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Monggo, silakan. Pak, jawabnya bukan mangga silakan, tapi waalaikumsalam. Gitu. Oh, ya. Assalamualaikum. Pakai wa Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk. Iya, Bapak. Surti. Waalaikumsalam. Mas Barimin, kok bikin kaget saja? Gak ngabari dulu kalau mau bertamu sih? Iya, Sur. Maaf, siang terbayang, malam terkenang. Hari ini hasrat hati tak terbendung lagi. Saya silakan duduk. Kamu ini siapa? Tampaknya sudah saling kenal dengan Surti. Iya, Pak. Iya, Bapak. Saya ini Ini Mas Barimin, Pak. Dia sopir bus Yogya Wonosari, temannya Surti yang baik. Suka ngasih macam-macam pada Surti. Juga pernah titip bingkisan untuk Bapak loh. Itu loh, Pak, sarung cap onta dulu itu loh. Oh, ini orangnya yang sering kamu ceritakan itu. Terima kasih, Nak. Sarung itu elok sekali. Tentu harganya juga mahal ya. Hanya orang berduit yang mampu membelinya. Sekampung ini belum ada yang memakai sarung seperti itu, Nak. Wah, orang-orang pada ngelirik-ngelirik sarungku ketika aku pakai kondangan atau jagung di tetangga. Luar biasa. Aku jadi gede rasa. Oh, cocok, boleh saya belikan lagi kapan-kapan. Oh ya? Terima kasih sebelumnya. Syukur dibelikan 2 sehingga bisa gonta-ganti. Bapak bikin malu saja. Mas, ada keperluan apa malam-malam gini berkunjung tanpa ngabari dulu? Bikin hati ini bagaimana gitu. Duduk dulu, saya bikinkan minum. Nggak usah repot-repot. Oh ya, Sur, tadi Bapak baru saja membelah kelapa muda loh. Bawa ke sini. Pasti segar dalam suasana gerah. Begini. Siap, Pak. Mau kan, Mas? Sangat mau. Terima kasih. Maaf, ada keperluan apa? Nak Barimin ke sini? Katakan terus terang, Nak. Jangan ragu-ragu. Mohon maaf sebelumnya. Kalau kata-kata saya nanti kurang sopan, Bapak. Kami ini kami sudah saling mencintai. Kedatangan saya ke sini
adalah untuk melamar Dik Surti. Mohon agar Bapak merestui Surti menjadi istri saya, Bapak. Demikian keperluan saya ke sini, Bapak, Pak Darmo. Itu maksud kedatangan Nak Barimin ke sini. Saya belum bisa memutuskan apakah menerima atau menolak lamaranmu, Nak. Kalau aku menjadi Surti, ya pasti langsung aku terima lamaranmu. Tapi yang menjalaninya kan Surti, jadi biar Surti sendiri yang memutuskannya. Surti, cepat ke sini. Mana kelamutnya? Nih, Pak. Ya. Mari Nak Barimin, silakan minum. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Manis, seger, seperti Dik Surti. Alah, ngerayu. Sur, duduk sini. Ada apa, Pak? Sepertinya ada hal gawat. Duh, bikin jantungku deg-degan. Apakah kamu sudah punya pacar? Apakah kamu sudah janji-janji dengan pacarmu itu? Janji apa, Pak? Ya, misalnya sepakat untuk sehidup semati, sepakat untuk membentuk rumah tangga. Menurut Bapak, saya punya pacar belum? Wata tidak, malah tanya pada Bapak. Mana aku tahu. Ini begini, ada laki-laki tampan melamarmu. Kamu mau gak nikah dengan laki-laki tersebut? Gak mau, aku masih ingin sendiri, aku ingin bebas. Surti masih ingin sendiri. Kecuali kalau yang ngelamar laki-laki semacam Mas Barimin. Ganteng, gagah, kaya, setia. Alhamdulillah. Jadi kamu mau, Sur? Emangnya yang melamarku Mas Barimin? Iya benar, Sur. Nak Barimin yang melamarmu itu. Itu dia. Mau dong. Begitulah, Surti bersedia menjadi istri Barimin. Mereka pun menggelar pesta pernikahan yang meriah. Teman-teman Barimin dan Surti diundang. Beberapa waktu kemudian, mereka mendapatkan karunia Tuhan, seorang anak laki-laki. Anak itu mereka beri nama Sujiwo. Namun hidup tidak seperti dalam angan-angan. Realita terjadi sebaliknya. Ternyata mereka tidak bahagia. Barimin sakit-sakitan. Ekonomi mereka pun morat-marit. Mama, minta minum cucu. Sungguh, aku menyesal telah menikah dengan Mas Barimin. Dulu dia gagah, ganteng, kaya, karena menjadi seorang supir bus Yogyakarta Wonosari. Banyak uang diberikannya kepadaku. Kini, orang-orang tak lagi mau naik bus.
Mereka sudah punya motor atau mobil sendiri. Mas Barimin tak menjadi supir lagi. Dia luntang-luntung kesana kemari. Aku tidak diberinya uang sama sekali. Sementara biaya hidup semakin mencekik. Aku tidak bisa jualan lagi di warung. Aku juga tidak bisa mencari uang. Mama, minta minum cucu. Mas, aku tak kuat lagi hidup seperti ini. Aku ingin agar semua ini segera berakhir. Aku tak tahan lagi. Surti, kumohon jangan tinggalkan aku sendiri. Aku sakit, Surti. Tapi kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dulu kau katakan akan setia mendampingiku dalam suka dan duka, kan? Itu dulu, Mas. Itu dulu. Dulu dan sekarang itu beda. Pokoknya aku akan pergi. Pergi. Sujiwaku bawa. Oh, Surti, kamu tega meninggalkan aku sendiri. Aku sakit. Aku lapar. Aku tidak punya siapa-siapa. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku dulu gagah, kaya. Sekarang telah menjadi ampas. Dan ampas tidak berguna. Ya, ampas tidak berguna. Ini mungkin kutukan. Dulu aku kejam. Dulu aku suka memukuli orang. Orang yang tidak sesuai dengan keinginanku. Kernet, aku pukuli karena menggoda penumpangku yang cantik bahenol. Dulu, penjaga warung aku pukuli karena makanan pesananku tak kunjung dibawa ke depanku. Dulu aku banyak mengecewakan wanita karena janji-janjiku. Rayuanku yang hanya rayuan gombal. Ya, aku sekarang menjadi gombal. Gombal tidak berguna, kotor dan bau. Aku tidak berguna lagi bagi orang lain. Bahkan bagi diriku sendiri. Penyakit ini tak kunjung sembuh. Sudah bertahun-tahun. Semua telah kujual untuk berobat. Tapi nihil. Tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitku semakin parah. Semakin parah. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Ya mungkin sudah larut malam. Udara semakin dingin. Dingin. Tapi aku ingin menikmati udara bebas di luar. Aku ingin menikmati udara bebas di luar. Ya, aku ingin udara bebas di luar. Aku akan keluar. Di luar sangat dingin. Apa itu? Ada cahaya menyilaukan. Seperti bola raksasa. Meluncur kemari. Aduh, menuju kepadaku. Ambiar.
ambyar. Oh, itu barangkali pulung gantung. Ya, itu pulung gantung. Ya, pulung gantung. Kata orang itu pertanda akan ada orang mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Apakah ini petunjuk dari Yang Kuasa agar aku bunuh diri dengan cara gantung diri untuk mengakhiri penderitaan ini? Apakah ini pertanda? Apakah ini pertanda? Ya, ini pertanda. Ya, baiklah. Baiklah. Aku akan bunuh diri. Mana tali? Mana tali? Mana pohon untuk ku pakai gantung diri? Mana? Mana? Oh, mana? Ini, saudara-saudara, ada laki-laki tergolek lemas di sini. Mana? Oh iya. Oh, ini Barimin ini, tetangga kita. Sudah lama sakit-sakitan. Dia sudah lama ditinggal istri dan anaknya. Oh iya, ini Barimin, mantan sopir bis itu. Kasihan dia. Ayo kita bawa ke puskesmas. Lah, pakai apa? Apa kita bawa ke sana? Pakai apa? Kita bawa ke sana? Pakai tandu. Ya, ayo cepat. Ayo cepat. Ayo, segera tolong. Ayo. Hei, saudara, tolong tandu, bawa ke sini. Ayo cepat, tandu bawa ke sini. Maaf Bapak, kami membawa orang sakit parah. Mohon izin kami masuk membawa teman kami ini ke dalam kamar perawatan ya Pak ya. Belum saatnya. Puskesmas buka nanti pukul 8. Sekarang baru pukul 6. Jadi 2 jam lagi baru buka. Waduh, kami harus menunggu lagi 2 jam. Kalau orang ini keburu mati, bagaimana? Lagi pula aku cuma tukang kebun di sini. Yang berhak membuka dan memutuskan orang ini boleh masuk atau tidak kepala puskesmas. Aduh, tolong Pak Dokter, aku sakit. Izinkan aku dibawa masuk Pak Dokter. Tolong Pak. Tidak bisa. Belum saatnya. Syukur ya Tuhan. Barimin ternyata masih hidup. Iya, masih hidup. Alhamdulillah, masih hidup. Saudara-saudara, sekarang kita istirahat dulu ya. Barimin kita tinggal di sini. Kita istirahat di sana. Aduh, sakit. Ayo kamu pergi dari sini. Tolong aku Tuhan. Aku di mana ini?
Oh, ini pintu akhirat. Ini yang namanya pintu akhirat. Ayo pergi. Pergi. Belum saatnya kamu ke sini. Oh, ini pintu akhirat. Jadi ini bukan dunia lagi. Baru tahu ya. Tolong Tuhan. Tolong aku mau masuk ke sana. Tunjukkan jalanku Tuhan. Tidak bisa. Belum saatnya. Tunggu sahabatku Israel menjemputmu. Sekarang tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Tunjukkan aku jalannya. Tolong. Tidak bisa. Jangan nekat. Hiat. Aduh, jangan. Kalau tidak boleh aku menuju ke akhirat. Tolong bantu aku kembali ke jasadku. Tapi bagaimana aku bisa kembali ke jasadku? Dia telah hancur dimakan cacing. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ke akhirat tidak bisa karena belum saatnya. Kembali ke jasadku tidak bisa karena dia telah hancur. Aduh, tolong. Tahu rasa kamu? Memangnya bunuh diri lantas bikin masalahmu selesai? Bodoh sekali. Kamu orang bodoh, goblok. Aduh, jangan. Ampun. Aduh. Baik. Aku tidak akan bunuh diri. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Lihat, Parimin telah bangun. Ya, terima kasih Tuhan. Semoga puskesmas segera dibuka. Ya, semoga segera dibuka puskesmas. Sehingga Parimin bisa segera ditolong. Parimin segera bisa diobati oleh dokter.